Pemirsa, rencana pembentukan koalisi besar belakangan memunculkan isu siapa calon presiden yang akan diusung. Namun di tengah belum jelasnya koalisi besar terbentuk, muncul keinginan dari PDI Perjuangan yang menyetujui wacana koalisi besar asal capresnya dari PDI Perjuangan. Lalu akan kemana ujung dari koalisi besar yang awalnya digaungkan oleh Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto? Kami sudah terhubung dengan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat sore, Kang Ujang. Selamat sore, Mbak Pera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sehat selalu. Kang Ujang, wacana koalisi besar, sebetulnya seberapa realistis sih koalisi ini akan terbentuk? Ya, ini kan bentuk, saya lihat ya, perlawanan dari kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah. Artinya bentuk perlawanan Pak Jokowi terhadap PDIP. Kenapa? Karena PDIP yang menjadi rumah sendiri, di mana Pak Jokowi kadernya sendiri, gitu, di mana PDIP juga partai koalisi pemerintahan Jokowi, tetapi menolak kebijakan Pak Jokowi. Ini kan aneh dan lucu, aneh tapi nyata. Pak Jokowi presidennya, tetapi partai pengusungnya, yaitu PDIP, partai yang di dalam koalisi pemerintahannya sendiri, tidak mendukung kebijakan tuan rumah Piala Dunia yang dimana ada tim Israel di dalamnya, kan begitu. Nah, ini kan dari situlah mulai muncul pembentukan tadi ya, istilahnya ya pendahuluan ya terkait dengan koalisi besar itu. Dan kita tahu pula bahwa 5 partai besar yang hadir di DPP PAN tersebut adalah partai koalisi Jokowi semua. Ya tadi selain daripada PDIP. Saya melihatnya ini adalah tadi bentuk perlawanan dari Pak Jokowi kepada PDIP karena Pak Jokowi sudah kecewa. Baik. Ya harus bagaimanapun PDIP harus dilawan, kira-kira seperti itu. Baik, Kang Ujang, kalau memang ini bentuk perlawanan dari Presiden Jokowi kepada PDI Perjuangan, artinya benar-benar presiden yang merancang ini semua begitu, Kang Ujang? Presiden yang menjadi kingmaker-nya? Ya kan pernyataan Pak Prabowo sangat jelas tuh ketika ditanya teman-teman wartawan ya pasca pertemuan tersebut. Prabowo mengatakan bahwa ini kita semua adalah timnya Pak Jokowi. Ya kalau sudah mengatakan seperti itu artinya ketua timnya kan Pak Jokowi. Artinya yang mendesain merancang ya Pak Jokowi. Bisa jadi Pak Jokowi perintahkan Pak Zulhas tolong dong kumpulkan semua partai koalisi pemerintah yang pro ya, yang pro terhadap Pak Jokowi lah, kira-kira seperti itu, yang masih satu barisan. Ya saya sih melihatnya seperti itu. Dan bahkan jauh-jauh hari kan saya sudah katakan bahwa KIB di mana di dalamnya ada Golkar, ada PAN, ada P3 itu kan milik Jokowi, milik Pak Presiden. Oleh karena itu kalau digabungkan dengan KKIR ya ada Gerindra dan PKB di situ, maka ya memang semuanya adalah partai-partai yang selama ini mendukung Pak Jokowi, yang selama ini mohon maaf ya patuh dan tunduk pada Pak Jokowi begitu. Ya, tapi Kang Ujang belakangan gitu ya muncul bahwa PDIP mengatakan mereka juga diundang kok dalam acara rencana koalisi besar itu. Apakah mungkin bahwa PDIP juga akan bergabung di koalisi besar ini? Tapi dijawab nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Election Update. Kita lanjutkan perbincangan, Kang Ujang. Belakangan muncul suara bahwa PDIP merasa bahwa mereka juga diundang kok ke acara koalisi besar tersebut, bahkan juga ditawari untuk bergabung dengan koalisi besar. Tapi ada syaratnya yang diajukan oleh PDIP, yaitu asal kursi RI 1 dari partai mereka. Akan makin sulit lagi kah untuk koalisi besar ini benar-benar terbentuk? Iya, dan syarat pertama soal diundang. Ya Pak Zulhas sangat cerdas ya. Koalisi besar itu kalau terbentuk sangat cerdas. Kenapa? Ya mengundang tapi Megawatinya sedang di Jepang, kan gimana? Mengundang tapi Megawatinya sedang di luar negeri, kan lucu. Ini kan sama saja tidak mengundang walaupun dalam konteks tertentu bisa diwakilkan oleh yang sebagainya. Tapi kan ini pertemuan ketua umum partai yang katakanlah pro terhadap Pak Jokowi kan seperti itu. Jadi itu satu. Yang kedua terkait kalau ada syarat gitu. Masa iya 5 partai dikalahkan oleh PDIP? Masa iya syaratnya misalkan harus capresnya dari PDIP? Tentu 5 partai yang lain nggak mau. Kalau kita gabung misalkan kekuatan dari 5 partai kan 40% lebih lah, katakanlah kekuatan parlemen gitu. PDIP kan 20% lebih saja. Ya pasti koalisi besar itu ya, yang 5 partai itu tidak mau kalau syarat itu diajukan oleh PDIP.
Tetapi memang ke depan kita tidak tahu nanti ada kompromi-kompromi apa ya antara Pak Jokowi yang katakanlah dianggap sebagai desain koalisi besar itu dengan Bu Megawati ke depan. Tetapi kalau tadi diundang, iya diundang, tapi Bu Meganya sedang di luar negeri. Yang kedua terkait dengan persyaratan agar capresnya dari PDIP itu semakin rumit, semakin sulit bisa diterima oleh koalisi besar itu begitu. Ya, semakin rumit, semakin sulit kalau syaratnya adalah capres dari PDI Perjuangan. Kalau begitu, kemungkinan besar bahwa peta koalisinya akan terjadi 3 poros, Kang Ujang? Ya kalau petanya tidak berubah ya, kalau konstelasinya masih seperti ini, masih konstruksinya masih seperti saat ini, kemungkinan ada 3 koalisi, yaitu koalisi perubahan untuk persatuan, koalisi besar ya, gabungan antara KIB dengan KKIR, lalu mungkin dengan PDIP sendiri. Tapi tadi politik itu kan hari ini kadang-kadang beda dengan besok. Kita tidak tahu nanti kalau ada deal ya, ada renegosiasi misalkan antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati gitu. Kita tidak tahu. Tapi per saat ini ya saat ini kelihatannya 3 poros itu akan terbangun, akan terbentuk. Ya kalau PDIP-nya gabung dengan koalisi besar ya cuma ada 2. Tapi kalau PDIP-nya sendiri memilih jalan sendiri baru 3. Saya melihat per hari ini ya kemungkinan akan tidak ada 3. Tetapi tadi politik itu kan kadang-kadang ya kalau kepentingannya sama akan bergabung, kalau kepentingannya beda ya akan menjadi lawan. Nah makanya kita lihat ke depan dinamikanya seperti apa. Kalau kita bicara hari ini ya kemungkinan akan ada 3 poros koalisi di Pilpres 2024 nanti. Baik, kemungkinan sampai dengan hari ini adalah 3 poros yang mungkin akan terjadi di peta koalisi. Terima kasih Kang Ujang, kita akan ikuti terus bagaimana perkembangan dinamikanya.